Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Sayang terhadap yang Ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadiratnya kelak, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan berkhutbah pada siang hari ini, selaku khatib tak lupa pula saya berwasiat kepada kita semua, dan khususnya kepada diri saya pribadi, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang seringkali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini, yaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan atau contoh dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih terasa segar dalam ingatan kita nuansa semarak memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat. Rasa kecintaan untuk meneladani kehidupan Rasulullah masih bergelora di dalam dada kita. Semangat untuk mendalami kehidupan keseharian Rasulullah yang penuh kesederhanaan semakin membakar setiap jiwa insan yang mengaku sebagai umat beliau, dan beliau diutus sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat ke-107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah, kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan hanya menjadi rahmat buat kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dan contoh sejati dalam merealisasikan ketaatan kepada Allah,
dalam bersosialisasi sehari-hari, menjadi ayah, suami, kakek, bahkan menjadi seorang pemimpin. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah rahmat untuk alam sejagat ini, yang di dalamnya hidup manusia-manusia yang tak pernah tahu dan mau tahu buat apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia dengan membawa cahaya Islam, Islam telah mampu merubah kehidupan umat manusia ke arah kehidupan yang penuh makna, menerangi dengan ilmu pengetahuan dan kemakmuran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat zaman sekarang ini kita sedang mencari seorang panutan yang ideal, yang patut untuk dicontoh, dan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran sejak 14 abad yang lalu telah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan atau contoh yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat atau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang sosok pribadi yang mulia, yang begitu mencintai umatnya. Saat kematian akan menjemput beliau, yang beliau ingat dan pikirkan adalah kita umatnya. Hari-hari Rasulullah pun semasa hidupnya adalah juga memperhatikan bagaimana umatnya mendapat kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita baru saja ditinggalkan oleh bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang bukan saja di dalamnya dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi di dalamnya juga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah wafatnya beliau begitu menyayat hati kalau kita mengingatnya kembali. Kisah wafatnya Rasulullah sungguh akan menggugah jiwa-jiwa yang beriman. Duka itu masih berbekas walaupun sudah 14 abad berlalu jika kembali untuk dikenang. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati ajalnya, beliau mengumpulkan kami di rumah Aisyah. Beliau memandang kami tanpa sepatah kata, sehingga kami semua menangis menderaikan air mata. Lalu beliau bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kalian. Aku berwasiat agar kalian bertakwa kepada Allah. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Kalau sudah datang ajalku, hendaklah Ali yang memandikan aku, Hudail bin Abbas yang menuangkan air, dan Utsman bin Zaid membantu mereka berdua. Kemudian kapani aku dengan pakaianku saja manakala kamu semua menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Ketika kalian sedang memandikan aku, letakkanlah aku di atas tempat tidurku di rumahku ini yang dekat dengan liang kuburku nanti. Mendengar itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka seketika itu juga para sahabat mereka menjerit histeris, menangis pilu sambil berkata, wahai Rasulullah, Engkau adalah utusan untuk kami, menjadi kekuatan jamaah kami, selaku penguasa yang selalu memutusi perkara kami. Kalau Engkau sudah tiada, lalu kepada siapakah kami mengadukan semua persoalan kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku sudah tinggalkan untuk kalian jalan yang benar di atas jalan yang terang benderang. Juga aku tinggalkan dua penasehat, yang satu pandai bicara dan yang satu pendiam. Yang pandai bicara yaitu Al-Quran,
dan yang diam ialah kematian. Maka manakala ada persoalan yang sulit bagi kalian, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnahku. Dan andaikan hati kalian masih keras seperti batu, maka lenturkanlah dia dengan mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semenjak hari itu, sakit Rasulullah SAW bertambah parah. Selama 18 hari beliau menanggungnya, sampailah tiba hari Senin. Di hari beliau menghadap Rabb-Nya. Sewaktu azan subuh, Bilal radhiyallahu an datang menghampiri pintu beliau seraya mengucapkan salam dari dalam rumah. Fatimah putri Rasulullah SAW menjawab salam beliau, dan ia memberitahukan bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Bilal pun kembali ke masjid. Tatkala subuh mulai terang, tetapi Rasulullah SAW belum juga datang. Bilal kembali menghampiri pintu Rasulullah SAW. Mendengar suara Bilal, Rasulullah SAW memanggilnya, lalu bersabda, "Masuklah wahai Bilal, penyakitku rasanya semakin bertambah. Suruhlah Abu Bakar agar menjadi imam sholat dengan orang-orang yang hadir." Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Bilal memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke mihrab Rasulullah SAW yang kosong, ia tidak dapat menahan perasaannya. Lalu ia menjerit dan akhirnya ia jatuh pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengarlah oleh Rasulullah SAW yang mulia. Rasulullah lalu memanggil Fatimah dan berkata, "Wahai Fatimah, ada apakah dengan jeritan itu? Kenapa di dalam masjid sana begitu gaduh?" Fatimah menjawab, "Mereka menunggumu untuk mengimami mereka, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW meminta Ali dan Fudail bin Abbas untuk memapah beliau masuk ke masjid. Rasulullah SAW kemudian sholat bersama-sama mereka. Setelah salam, beliau menghadap ke arah kaum muslimin dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, kalian masih dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah. Untuk itu bertakwalah kalian kepadanya dan taatilah dia. Sesungguhnya saya akan meninggalkan dunia ini, dan hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kisah ini semakin membuat kita menjadi sedih saat Rasulullah SAW pulang kembali ke rumahnya. Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian yang sebaik-baiknya. Kemudian menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, maka hendaklah dia kembali. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sesampainya di depan pintu kediaman Rasulullah SAW, malaikat maut berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu ia bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di luar pintu itu, hai anakku?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil baginda. Saya katakan kepadanya bahwa baginda dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia itu adalah malaikat maut yang memusnahkan semua kenikmatan, yang memutuskan segala nafsu syahwat, yang memisahkan pertemuan dan menghabiskan semua rumah, serta dia yang meramaikan kuburan."
Mendadak Fatimah menangis lalu berucap, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku takkan mendengar sabdamu lagi, juga takkan mendengarkan ucapan salam darimu sesudah hari ini." Rasulullah berkata, "Tabahkan hatimu hai anakku Fatimah, sebab sesungguhnya hanya engkau di antara keluargaku yang pertama berjumpa denganku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamu alaika ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Wa alaikas salam wahai malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, tetapi jika tidak maka saya akan pulang." Rasulullah SAW bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat? Beritakan kepadaku akan kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah." Jibril menjawab, "Semua pintu-pintu telah terbuka dan para malaikat sudah berbaris menanti kehadiranmu, kehadiran ruhmu di langit. Pintu-pintu surga telah terbuka dan bidadari-bidadari sudah bersolek menanti kehadiran ruhmu yang mulia." Rasulullah SAW berkata, "Segala puji bagi Allah wahai Jibril. Berilah aku kabar gembira mengenai umatku kelak di hari kiamat." Jibril menjawab, "Aku beritahukan kepadamu wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya sudah aku larang semua nabi masuk ke dalam sorga sebelum engkau memasukinya lebih dahulu, dan aku larang semua umat sebelum umatmu memasukinya lebih dahulu." Dengan tersenyum Rasulullah SAW berkata, "Sekarang sudah tenang hatiku dan hilanglah kekhawatiranku." Beliau melanjutkan, "Wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku." Malaikat maut pun mendekati beliau dan mulailah mencabut ruh Rasulullah SAW yang mulia. Ketika sampai di perut beliau bersabda, "Wahai malaikat Jibril, alangkah pahitnya rasa sakaratul maut ini." Malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Ketika itu Nabi SAW berkata, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku ini?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapa kiranya yang sampai hati melihat wajahmu sedang engkau dalam keadaan sakaratul maut?" Anas radhiyallahu an berkata, ketika ruh Nabi SAW sampai di dada, beliau bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian agar kalian memelihara salat dan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kalian sampai perkataan beliau putus." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau telah menghembuskan napasnya yang terakhir dengan tersenyum. Anas bin Malik melanjutkan ucapannya, "Ketika aku di depan pintu rumah Aisyah, aku mendengar Aisyah sedang menangis dengan kesedihan yang mendalam sambil mengatakan, 'Wahai orang yang tidak pernah memakai sutra, wahai orang yang keluar dari dunia dengan perut yang tidak pernah kenyang dari makanan, wahai orang yang telah memilih tikar daripada singgasana, wahai orang yang jarang tidur di waktu malam karena takut neraka syair.'" Begitulah ungkapan Aisyah, seorang istri Rasulullah SAW, yang menyadarkan kita bahwa begitulah keseharian Rasulullah SAW tatkala beliau masih hidup. Padahal ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, beliau adalah orang yang telah dijamin Allah untuk masuk surga. Kini
Sudah 14 abad berlalu saat Rasulullah meninggalkan umatnya, tetapi ajaran beliau selalu hidup dan akan selalu menghidupkan hati orang-orang yang beriman. Umat Islam saat ini sangat dituntut untuk benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana pesan Rasulullah SAW ketika akan wafat. Itulah yang akan membimbing kita semua. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan meneladani kehidupan Rasulullah SAW, kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya akan menjadikan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah itu dengan mereka melaksanakan amal soleh, yaitu dengan mereka melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Dan termasuk satu di antaranya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh atau suri teladan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarna bil ittihad wal ihtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi'amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Wansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahu wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna imaman adilah.
Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.